Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primeka Putra dari Prodi Aquaculture dengan NIM A2310483. Di sini saya akan memaparkan materi tentang environmental isu aquaculture development yang telah saya review dari jurnal internasional. Berikut ini adalah jurnal internasionalnya yang telah saya review. Kemudian kita langsung aja ke materi. Yang pertama ini adalah aquaculture. Definisi aquaculture ini merupakan usaha untuk memijahkan, membesarkan, dan memanenkan organisme perairan seperti ikan, kerang-kerangan, dan kelompok crustacea yang dilakukan di lingkungan terkendali termasuk kolam dan tangki yang melibatkan campur tangan manusia. Kemudian perkembangan hasil aquaculture ini juga ditunjukkan untuk menjadi sumber protein alternatif dan dapat menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan untuk populasi ikan liar yang dieksploitasi secara berlebihan. Jadi, dibentuknya aquaculture ini adalah untuk menjadi sumber protein alternatif, karena yang perlu kita ketahui bahwa ikan ini adalah sumber alternatif protein yang cukup lumayan bagus. Kemudian juga solusinya adalah untuk mengurangi populasi ikan liar yang dieksploitasi habis-habisan oleh manusia. Yang terjadinya adalah overfishing, seperti itu. Selanjutnya adalah problem. Jadi pada aquaculture ini juga ada dampak negatif dan juga ada dampak positifnya juga. Nah, untuk yang sekarang ini adalah dampak negatifnya. Nah, dalam aquaculture ini adalah air yang digunakan dalam budidaya harus steril atau harus terbebas dari bakteri-bakteri yang mengikut dari alam. Nah, dengan cara penggunaan bahan kimia seperti antibiotik, antifulan, dan desinfektan. Namun, bahan kimia yang diberikan secara rutin ini menyebabkan polusi yang toksik pada perairan sekitar, sehingga terjadinya budidaya terpapar patogen. Kemudian ketika budidaya itu terpapar oleh patogen, ketika ikannya dimakan atau biotanya dimakan oleh manusia akan mengakibatkan terjadinya gangguan 5 tahun ke depan. Sebagai contoh, dalam kondisi lingkungan dengan arus yang rendah, aquaculture dapat menjadi sumber polusi karena adanya beban nutrien yang dihasilkan dari limbah pakan, molekul nitrogen organik dan anorganik, serta molekul fosfor. Beban organik yang dihasilkan oleh pakan aquaculture ini dapat mempengaruhi kolam air di sekitar lokasi aquaculture, menurut Mbeza et al. 2013. Kemudian selanjutnya adalah tujuan atau purpose. Tujuan artikel ini atau jurnal ini dibuat adalah untuk mengurangi polusi air yang salah satunya diakibatkan oleh kegiatan aquaculture dengan pemakaian bahan kimia yang tidak teratur dan penggunaan bahan kimia ilegal. Makalah ini berusaha untuk menganalisis isu-isu lingkungan aquaculture dan mengadvokasi perlunya pemantauan dan pengendalian pencemaran air. Kemudian selanjutnya ada metode. Pada kegiatan aquaculture perlu dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala dan pembatasan penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan terutama ekosistem perairan. Kemudian selanjutnya ini ada isu lingkungan. Jadi yang pertama ini adalah isu lingkungan, yaitu penggunaan bahan kimia seperti antibiotik yang digunakan berskala dapat menimbulkan sifat resistensi pada beberapa spesies bakteri yang nantinya dapat berkembang ke spesies bakteri lain melalui plasmid. Contoh lain penggunaan bahan kimia adalah antifulan, yang penggunaannya telah menyebabkan akumulasi senyawa berbasis tembaga dan organotin yang ekstensif pada daging ikan yang dibudidayakan. Penggunaan zat-zat beracun pada industri pertambangan dan pertanian seperti organofosfat dan hidrokarbon terklorinasi dapat larut dalam air yang dapat terminum oleh organisme dan terpapar kepada manusia setelah dikonsumsi. Solusinya adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi populasi budidaya pada perairan adalah dengan melakukan pembatasan atau pemantauan dengan pihak terkait
serta membuat kebijakan untuk mengurangi atau tidak sama sekali penggunaan bahan kimia berbahaya. Proses desinfeksi sendiri dapat digunakan dengan alternatif lain seperti desinfeksi fisika dan biologi. Kemudian, isu lingkungan yang kedua adalah kandungan nitrogen dan fosfor pada pakan budidaya yang digunakan secara masif pada budidaya intensif dapat menyebabkan kasus eutrofifikasi, di mana kandungan tersebut akan dimanfaatkan oleh plankton untuk bertumbuh. Namun, plankton sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami dan indikator kualitas air. Namun, jumlah plankton yang berlebihan dapat menurunkan kadar oksigen yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh organisme budidaya. Kemudian solusinya adalah melakukan tinjauan ulang mengenai penggunaan pakan terhadap organisme budidaya agar tidak diberikan secara berlebihan sehingga mengurangi kemungkinan sisa pakan yang tidak termakan. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penggunaan pakan adalah dengan melakukan puasa pada organisme budidaya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ikan yang dipuasakan akan terjadinya hiperfagia. Hiperfagia ini merupakan kondisi nafsu makan meningkat setelah ikan dipuasakan sehingga meningkatkan konsumsi pakan ketika pemberian pakan kembali. Menurut Yuwono et al. 2005. Nah, dalam artian adalah ketika ikan dipuasakan dan diberi makan kembali, maka pakan yang diberikan akan dimanfaatkan 100% oleh ikan untuk pertumbuhan. Selanjutnya adalah isu lingkungan yang ikan yang dapat dibudidayakan dapat menjadi sumber pencemaran genetik bagi ikan-ikan liar. Hal tersebut dapat disebabkan karena kelalaian teknisi yang meloloskan hewan budidaya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ikan budidaya yang terlepas dapat menularkan patogen, merupakan komposisi spesies fauna ikan olak, serta terdapat persaingan untuk mendapatkan makanan dan tempat bertelur. Kemudian solusinya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak rekayasa genetik, pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk pelaku budidaya agar tidak melepaskan ikan budidaya hasil rekayasa genetika di alam liar, serta melakukan edukasi lebih lanjut mengenai dampak rekayasa genetik terhadap pelaku budidaya. Di sini yang terakhir adalah kesimpulan. Kegiatan aquaculture dapat berdampak positif terhadap kehidupan manusia di bidang pangan. Aquaculture juga dapat memenuhi kebutuhan produksi ikan segar dan mengurangi manusia melakukan eksploitasi terhadap alam secara berlebihan. Namun, di sisi lain, aquaculture juga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan tersebut dengan penggunaan bahan kimia sebagai antibodi, antifulan, desinfektan, dan lain-lain. Hal tersebut perlunya dilakukan pembatasan dan pemantauan penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan secara fatal dan diberlakukan penggunaan bahan kimia yang mempunyai kategori dilarang untuk perikanan. Dengan begitu, polusi air mungkin saja bisa berkurang sedikit demi sedikit. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya paparkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.